Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asmaul husna was sifatul ulya wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mendengar sebuah kabar tentang, dalam tanda kutip, bertaubatnya seorang mukibin. Bukan bertobat sebenarnya sih, cuman beda haluan, pindah haluan. Yang tadinya anti Kiai Haji Imaduddin, mengkritik Kiai Haji Imaduddin, bahkan membulinya, menjelek-jelekan, menjadi berubah pikiran, beralih mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, baik terang-terangan maupun malu-malu. Sebenarnya banyak fenomena ini, baik perorangan di kalangan akar rumput, grassroots, orang awam, para santri, maupun di kalangan para YouTuber atau para ustadz-ustadz online. Sebut saja misalnya Khairis Samsuri, santri kolot di sebuah daerah di Banten. Kita kerap lihat videonya, waktu itu sangat-sangat pedas, bahkan berani mencaci maki Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Belakangan kemudian dia berubah haluan menjadi mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan mulai menjauh dari habaib, mulai mengkritisi para habaib. Lemes banget sahabat guys ya, channel kita nggak bisa dipakai lagi gara-gara upload apa? Gara-gara upload video tentang, nggak bisa saya sebutin sahabat guys ya, takut makin parah, nanti dibanet lagi. Tentang video yang sedang ramai ya, kalian juga tahu. Kemudian yang terbaru ada nama Mahesa Al-Bantani. Wong Banten pun parek umai karo Kiai Haji Imaduddin pun. Itu bahasa Jawanya, umai cedak karo Kiai Haji Imaduddin. Saya hanya di posisi saya tidak meyakini para habaib ini adalah durian Nabi. Itu saja. Memastikan mereka bukan durian Nabi, ya nggak berani. Biar nanti kelak saya bisa jawab doang sama baginda Nabi. Kalau ditanya, kenapa kamu? Ya Rasulullah. Kemunculan Haji Mad itu bagian ketentuan Allah ya Rasul. Dan ternyata datanya kuat. Kemudian kepercayaan saya hilang. Ijtihad saya hilang ya Allah. Kemudian nggak mempercayai. Ini lebih dari soal ilmiah. Kawan-kawan yang mau ikhtiyat meyakini para habaib dzurriyyah Nabi, tafadhol, silahkan. Itu lebih aman sebenarnya. Gimana ya ngomongin? Kalau mau meyakini habaib dzurriyyah Nabi, tafadhol. Silahkan. Karena saya hanya menyampaikan keyakinan saya bahwa saya berhenti. Agar sayanya. Dan atas video saya ini, barangkali ada habaib yang mau mempertanyakan, tafadhol. Tafadhol, silahkan. Kayak kemarin itu ya ada salah seorang habib mau nemuin saya, tapi lalu kemudian itu selesai di telepon karena hanya miskomunikasi. Dan terkait ini pun saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Iya. Jangan selalu menyalahkan ikhwan Rasulullah. Kalau dari sisi habaib kan meyakini mereka adalah dzurriyyah Nabi. Kalau kalian sibuk membanggakan dzurriyyah kalian, nasab kalian, maka kami pun layak bangga dengan ikhwan. Kami ini ikhwan. Kalau kalian sibuk membanggakan, mohon maaf para habaib. Kami bukan orang seperti itu juga gitu. Kami
Artinya ketika ada respon dari orang-orang seperti saya, ya tolong introspeksi diri juga gitu. Kenapa ada orang seperti Mahesa yang ngebela mati-matian sekarang berhenti? Ya karena mungkin lelah melihat keegoisan. Ini saya nggak ngebut oknum ini. Karena banyak ini di lapangan. Selalu sibuk membanggakan nasab. Dengan narasi ya dan setel yang terkesan merendahkan gitu. Kemarin saya dihubungi salah seorang kiai masih wilayah Jawa yang ternyata dibully oleh para habaib karena kiai tersebut menikahi seorang syarifah. Jadi habaib pengen dihormati tapi tidak mau menghormati. Ada kiai nikahin syarifah dibully. Nah, saya nggak kenal sebelumnya sama kiai di Jawa ini. Tapi akhirnya kami merasa terhinakan gitu, sebagai umat Rasulullah. Sementara itu kan persoalan mazhab, khilafiyah antar mazhab, dan itu pun disampaikan oleh Habibana Rizik Syihab. Kalau ada yang menikahkan putrinya dengan akhwat, ya hormati. Jadi kearoganan ini terlihat sangat jelas sekali. Saya nangis mendengar kabar salah seorang kiai dibully hanya karena menikahi seorang syarifah. Ya anggaplah ini menurut keyakinan mereka dzuriyah. Ya kan ini persoalan mazhab, khilafiyah mazhab. Kenapa sampai seperti itu gitu? Toh mereka soal akidah enggak berperang kok dengan Syiah, enggak gontok-gontokan kok dengan Syiah. Miris, ada kiai dibully oleh para habaib karena menikahi seorang syarifah. Kenapa para habaib enggak gontok-gontokan dengan Syiah, enggak masif perjuangannya melawan Syiah? Mahesa Al-Bantani ini seorang santri yang juga cerdas. Bahkan sudah level ustadz mungkin. Basic ilmu agamanya, pengetahuan kitab kuningnya, baca kitabnya, pengetahuan fikih, akidah, tasawuf dan lain-lain lumayan. Sehingga sedikit dalam tanda kutip mengganggu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi Kiai Haji Imaduddin tidak pernah meladeni Mahesa Al-Bantani ini. Mungkin karena sama-sama orang Banten. Taktik yang digunakan Kiai Haji Imaduddin terhadap sesama Banten adalah tawadhu saja, diam diri saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Mahesa Al-Bantani ini punya prinsip yang kekeh, ngotot, berani kalau berhubungan dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan nas Al-Qur'an, begitulah. Kalau tidak mengatakan sejalan dengan pikirannya. Tetapi kalau kita teliti, memang dia punya misi menghajar dalam tanda kutip siapa saja yang tidak sesuai, yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, mengucapkan kata-kata yang tidak mendidik kepada orang awam. Dan saking beraninya Mahesa ini sering disatroni orang, sering diajak gelut, sering diancam-ancam. Tapi memang orang ini mentalnya mental tempur rupanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita teliti dua orang ini, proses perpindahan klub itu terjadi karena penyebab yang sama. Pertama, Khairi Samsuri itu dia punya kasus diuber-uber dalam tanda kutip, diancam, dibully oleh pengikut Habib Rizik Syihab. Padahal mereka para mukibin Habib Rizik ini tahu bahwa Khairi Samsuri ini pecinta habaib, tapi dihajar juga. Apa kasusnya rupanya? Kasusnya yaitu dia mengupload video putrinya Habib Rizik Syihab. Jadi ketika putrinya atau anaknya Habib Rizik Syihab atau Syarifah yang sedang ceramah, itu kan tidak boleh dipublish, tidak boleh kelihatan mukanya karena pakai cadar. Tetapi oleh Khairi Samsuri ini diupload di YouTube-nya, sehingga marahlah para mukibin Habib Rizik Syihab ini dan menuntut kepada Khairi Samsuri untuk men-take down video tersebut. The power of mukibin.
Nah, sejak saat itulah Khairi Samsuri berubah pikiran. Aku capek-capek ngedukung Habib kok diperlakukan begini. Akhlak mereka itu mana? Belas kasihan mereka itu mana? Tepok seliro mereka itu mana? Kelembutan hati mereka itu mana? Begitulah kira-kira pertanyaan yang berkecamuk dalam dada seorang santri kolot Khairi Samsuri. Sehingga setelah itu dia membuat channel baru dan berubah haluan, mengkritik Habib dan mulai mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi penyebabnya adalah dari Ba'alwi sendiri, dan banyak orang, ratusan, ribuan, bahkan jutaan berangkat dari kasus yang sama. Pertama, membela Habib, salut kepada Habib, berkorban demi Habib, tetapi tidak ada balasan akhlak yang baik kepada mukibin tersebut. Yang ada justru malah arogansi, yang ada justru malah sewenang-wenang, yang ada justru malah merasa lebih mulia, lebih terhormat dari mukibinnya. Maka pengalaman pengguna ini, user experience inilah yang membuat user ini berganti platform, menuju platform Kiai Imad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan Mahesa? Mahesa juga memiliki kronologis yang mirip. Seperti kita ketahui bahwa Mahesa pernah berurusan dengan santri-santri Cilongok, dengan mukibin-mukibin Ba'alwi dari Cilongok atau murid-murid Abuya Abah Uci. Apa pasal? Dia mengkritik almarhum Al-Maghfurlah Abah Uci yang ceramahnya katanya tidak masuk akal, penuh dongeng-dongeng, khurafat, bohong, dan tidak bisa dimengerti. Dia kritik itu dan memantik kemarahan dari para santri-santri Cilongok. Kemudian di kasus yang lain dia juga mengkritik Habib Hani yang tatoan itu, yang preman, yang bergaya preman itu, yang walaupun ceramah tetap menampilkan tato-tatonya dan sangat disukai di Cilongok. Dia protes habis-habisan, dia kritik habis-habisan, tetapi kemudian mendapatkan respon yang tidak menyenangkan dari para mukibinnya. Ada juga yang mengancamnya dan lain-lain. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan dari kelakuan dan perlakuan Habib-Habib ini. Padahal dia sendiri adalah anti terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang berarti juga pro kepada Habib dan mendukung, mengakui sebagai dzurriyyah Nabi. Tetapi kemudian ternyata dia lelah juga. Ternyata dia gusar juga dengan kelakuan para habaib ini yang tidak pernah menghargai jerih payah dia. Tidak pernah menghargai dia, tidak pernah berbaik-baik kepada dia, berlembut-lembut kepada dia, mengayomi dia, tidak pernah. Yang ada justru malah membuli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sikap-sikap atau sifat-sifat seperti itulah yang membuat Mahesa Al-Bantani, Khairi Samsuri dan santri-santri lainnya menjadi bertanya-tanya, kok dzurriyyah Nabi seperti ini? Ini ibarat naik kereta, mereka ketinggalan kereta. Orang sudah sampai stasiun Banjarnegara, dia masih di stasiun Tenjo. Telat mikir, telat bertanya-tanya. Kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu sudah sejak lama bertanya seperti itu, meragukan seperti itu. Tapi okelah, tidak ada kata terlambat. Maka kegusaran Mahesa Al-Bantani ini yang sebenarnya potensial untuk membela Ba'alwi membuat tersia-siakan. Dan kita pun dari pihak Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak serta-merta gembira dengan Mahesa Al-Bantani ini. Karena apa? Karena dia cukup ugal-ugalan. Tetapi sejauh ini seugal-ugalannya Mahesa, seberani-beraninya Mahesa, tetap kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dia tidak berani. Apalagi sekarang sudah pro, maka keberaniannya ini, ugal-ugalannya ini bisa membuat Ba'alwi kocar-kacir. Belakangan terakhir dia menantang Habib Bahar Smith untuk adu ngaji kitab. Katanya Habib Bahar tidak mau menanggapi atau tidak sanggup, tidak mau datang. Ya baguslah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena ini akan terus bergulir di kalangan santri, di kalangan ustadz, di kalangan kiai.
Mereka yang punya pengalaman langsung itu akan cepat untuk menyimpulkan, untuk menyetujui langkah-langkah yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Termasuk Haji Roma Irama pun berangkat dari fenomena-fenomena seperti Khairi Samsuri dan Mahesa Al-Bantani ini. Itulah pentingnya akhlak, karena dengan akhlak ini orang akan suka, akan kepincut, akan mendekat dengan kita. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Semua dengan akhlak. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Di dalam berceramah harus memakai akhlak. Apalagi imigran harus memakai akhlak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.